Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Apa kabar antum semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk melangkahkan kaki menuju ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ayah bunda, adik-adikku, dan saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dalam acara Bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan insya Allah dalam 1 jam ke depan bersama saya, Arifin, akan sama-sama membahas atau mengkaji seputar materi atau ulasan materi kelas bahasa ya, atau yang dikenal dengan dirasa khosoh atau biasa anak-anak kita menyebut dengan DK di Ma'had Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan untuk memulai pertemuan kita seperti biasa, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah berikan keberkahan dan manfaat atas pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seperti biasa Darul Arifin mengadakan Bincang Sabtu ini untuk menjadi sarana bertanya secara langsung ya, karena memang selama ini yang mendaftar melalui Darul Arifin cukup banyak dari luar Pulau Jawa ya, dari Aceh, dari Riau, dari Lampung, dari Medan, kemudian ke Maluku, Banjarmasin, Samarinda, sampai ke Papua itu cukup banyak ya. Di Lombok juga banyak sekali. Maka dengan sengaja Darul Arifin mengadakan Zoom ini agar bisa bertanya langsung, karena selama ini pertanyaan biasa disampaikan dalam bentuk WhatsApp ya ke nomor WhatsApp saya, kan tetapi mungkin dengan bertatap muka ini antum semua bisa lebih leluasa untuk menyampaikan atau bertanya apa yang sekiranya perlu diketahui seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo, Mesir. Selain juga mungkin kalau berkenan, kemudian ada waktu dan terjangkau, bisa datang langsung ke kantor kami Darul Arifin di Jati Asih, di Jati Asih Bekasi ya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tadi tentang materi kelas bahasa. Jadi sebagaimana yang pernah disampaikan juga pada Zoom sebelumnya bahwa penerimaan calon pelajar di Ma'had Al-Azhar itu tidak ditentukan oleh ijazah yang dibawa dari negara masing-masing. Artinya Indonesia membawa ijazah mungkin SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, atau madrasah ibtidaiyah sampai ke aliyah. Kemudian dari teman-teman dari negara lain juga, dari Malaysia, dari Thailand, dari Cina, dari Prancis, dari Rusia, mereka membawa ijazah dari negara masing-masing, akan tetapi itu tidak menjadi patokan untuk menentukan kelas yang akan ditempati oleh antum semua. Lalu bagaimana Al-Azhar menempatkan atau menentukan kelas yang akan antum berada di sana, yaitu dengan adanya placement test. Jadi sebagaimana yang sering disampaikan bahwa ketika antum berada di Kairo, kemudian melakukan pemberkasan lanjutan di Kairo, kemudian setelah itu diterima berkas tersebut, kemudian diterima di Ma'had Al-Azhar, kemudian setelah itu baru pengumuman untuk mengikuti placement test atau yang dikenal dengan imtihan tahdid al-lughawi, ya, tes bahasa di situ, untuk melihat sejauh mana kemampuan antum semua dalam penguasaan bahasa Arab. Ini diselenggarakan oleh Al-Azhar agar apa? Agar nanti
penempatan kelasnya akan sesuai dengan kemampuan antum. Jangan sampai ketika antum pengetahuannya dasar, pengetahuan bahasa Arab dasar, akan tetapi dimasukkan di misalnya di kelas yang tinggi gitu. Nanti akan kesulitan pastinya di dalam kelas pada saat menerima pelajaran gitu. Begitu juga sebaliknya, ketika antum sudah mahir berbahasa Arab, kemudian karena patokannya misalnya karena ijazah, kemudian antum ditempatkan di kelas yang lebih rendah, maka itu tidak akan terjadi seperti itu. Maka Al-Azhar dengan setelah berada dalam proses penerimaan tadi, setelah diterima berkasnya, kemudian diterima di Ma'had Al-Azhar, setelah itu baru dilihat kemampuan bahasa Arab masing-masing ya. Maka nanti di situ akan dibagi menjadi dua. Ada yang harus masuk ke kelas bahasa dulu, artinya ketika antum memiliki kemampuan bahasa Arab yang kurang mencukupi, maka antum akan dimasukkan ke dalam kelas bahasa. Akan tetapi apabila antum nanti dimasukkan setelah mengikuti placement test atau imtihan tahdidul lugawi, antum mendapatkan nilai bahasa yang mencukupi, maka antum akan dimasukkan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti imtihan qabul atau yang biasa kita sebut dengan musabaqah, atau juga dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan akselerasi atau percepatan gitu. Nah, saat ini kita akan membahas apabila misalnya antum harus masuk ke kelas bahasa. Nah, kelas bahasa itu kalau di Al-Azhar disebut dengan dirosah khosoh, jadi ya, dirosah khosoh atau dikenal dengan DK gitu. DK ini terdiri atas 6 level. Jadi kelas bahasa ini walaupun antum nanti akan masuk ke dalamnya itu sama tidak berbayar alias gratis ya. Jadi kayak semacam dibilang les juga bukan, tapi betul-betul sekolah untuk memperdalam materi-materi bahasa Arab yang pastinya akan sangat berguna untuk antum ketika antum berada di jenjang yang lebih tinggi nantinya. Nah, di dalam kelas bahasa itu ada 6 level. Yang mana satu level itu terdiri dari 2 kali ujian. Ya, yang pertama ujian mid level, yang kedua ujian kenaikan level. Jadi per level itu ada 45 hari. Jadi 45 hari itu biasanya diisi 20 hari pertama dengan belajar, kemudian hari ke-21 atau ke-22 itu ujian mid level tadi, kemudian setelah ujian mid level belajar lagi 20 hari berikutnya, kemudian hari ke-42 atau 43 itu nanti akan ada ujian kenaikan level gitu. Ya, jadi setiap level akan seperti itu. Nah, kita akan membahas dari level 1 ya. Level 1 yang dikenal dengan istilah mubtadi awal. Jadi ada 6 level. Yang pertama mubtadi awal, kemudian yang kedua mubtadi tsani, yang ketiga mutawasid awal, yang keempat mutawasid tsani, yang kelima mutaqaddim awal, dan yang terakhir adalah mutaqaddim tsani. Jadi ada 6 level. Mubtadi awal, mubtadi tsani, mutawasid awal, mutawasid tsani, dan mutaqaddim awal. Yang terakhir adalah mutaqaddim tsani. Ya, gampang ya. Nah, setiap level tadi ada 1,5 bulan atau 45 hari. Setelah 45 hari ujian, kemudian naik level. 45 hari ujian, naik level. Nah, kemudian ketika antum sudah mengikuti placement test tadi, apakah harus menyelesaikan semua dari level 1 ke level 6? Jawabannya tidak. Jadi penempatan kelasnya pun di kelas bahasa itu akan disesuaikan dengan hasil atau nilai dari placement test ya. Hasil nilai dari placement test. Kalau antum misalnya mendapat nilai misalnya berada di
kisaran 50 misalnya nilainya ya, maka antum bisa jadi akan berada di mutawasid awal atau mutawasid tsani. Jadi di tengah gitu. Nah, kalau antum misalnya 0 sama sekali, pastinya akan masuk di mubtadi awal. Kalau agak mendingan, naik ke mubtadi tsani gitu. Jadi nggak mesti harus ketika antum harus masuk DK atau kelas bahasa, antum harus masuk dari level 1. Tidak. Ada anak-anak kita yang tetap harus masuk kelas bahasa langsung di level 6. Ada seperti itu. Yang sekarang banyak ini. Yang kemarin berangkat, itu banyak sekali yang mendapatkan di mutaqaddim tsani di level 6. Artinya kalau level 6 itu antum hanya perlu menyelesaikan 1,5 bulan di kelas bahasa, kemudian ikut akselerasi. Gitu. Nah, kalau antum misalnya dapat dinilai mutaqaddim awal, artinya antum bisa menyelesaikan 3 bulan ya. 1,5 bulan di mutaqaddim awal, kemudian 1,5 bulan di mutaqaddim tsani. Gitu. Nah, kemudian seperti itu ya. Jadi mubtadi awal, mubtadi tsani, mutawasid awal, mutawasid tsani, mutaqaddim awal, mutaqaddim tsani. Kalau 2 tahun lalu ketika antum berada di mutawasid tsani, ya, itu diperbolehkan oleh Al-Azhar untuk mengikuti akselerasi kalau 2 tahun lalu. Jadi ada perubahan sistem di Al-Azhar, Ma'had Al-Azhar, ketika antum berada di mutawasid tsani, itu tidak perlu naik ke mutaqaddim awal, akan tetapi bisa langsung ikut musabaqah atau akselerasi untuk tidak menyelesaikan di mutaqaddim awal dan mutaqaddim tsani. Akan tetapi mulai tahun kemarin tidak seperti itu. Ada perubahan sistem, jadi anak-anak harus menyelesaikan sampai mutaqaddim tsani. Setelah itu baru ikut akselerasi. Tinggal bagaimana caranya antum bisa memposisikan diri ketika harus masuk ke kelas bahasa, antum tidak perlu masuk di mubtadi awal begitu. Kalau mau cepat, antum harus kejar targetnya pada saat placement test. Kemudian nanti begitu pas hasil placement test, mudah-mudahan antum bisa mendapatkan di level yang paling tinggi. Bisa di mutaqaddim awal, bisa juga di mutaqaddim tsani. Jadi antum tidak perlu lama menyelesaikan di kelas bahasa, kemudian setelah itu baru melanjutkan ikut akselerasi. Nah, kemudian apa saja sih yang dipelajari di kelas bahasa itu atau di Rosa Khoso? Pastinya adalah materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Arab, ya, berkaitan dengan bahasa Arab. Semuanya itu tentang bahasa Arab. Baik itu grammarnya atau nahu sorofnya, juga balagoh mantiknya. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin tinggi juga pembahasannya. Di situ nanti biasanya ada melatih untuk berbicara, melatih untuk insya, menulis, kemudian melatih untuk merangkai kalimat, dan seterusnya. Kemarin pada saat Zoom di Wali Siswa, saya pernah menyampaikan bahwa kita sempat mencetak satu buku yang ada di salah satu level ya. Bukunya seperti ini. Bukunya seperti ini. Nanti antum bisa bukunya seperti ini. Ini adalah di, kelihatan tidak ya? Nah, ini di mutawasid awal ya. Jadi mutawasid awal. Jadi buku-buku ini kemarin kami cetak cukup banyak, tapi sudah tinggal 2 ya, sudah habis. Jadi nanti bagi yang berminat bisa nanti hubungin Pak Adil, nanti bisa dicantumkan nomornya di ruang chat ya oleh bagian IT Darul Arifin. Jadi buku-buku itu pada dasarnya dibagikan nanti ketika antum sudah berada di Kairo secara cuma-cuma, artinya gratis, tidak berbayar sama sekali. Nah, kemarin saya bawa dari Kairo, kemudian kita cetak ulang di sini, jadi hanya mengganti ongkos cetaknya saja jika ingin berminat ya. Atau kalaupun tidak perlu membeli, tidak apa-apa, nanti di sana pun ketika antum berada di Kairo,
itu akan mendapatkan setelah antum berada di dalam kelas bahasa, kalau antum memang harus masuk ke kelas bahasa. Nah, jadi setiap level itu semuanya fokus ke dalam pemantapan bahasa Arab, gitu. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Karena apa? Karena materi-materi yang akan dipelajari nanti di kelas bahasa itu bisa akan menjadi bekal yang paling penting untuk nanti pada saat antum masuk di Ma'had Al-Azhar atau bahkan di Jamiah atau di Universitas Al-Azhar. Dan ini sudah ada yang berkomentar mau bukunya Buya. Boleh nanti hubungin Pak Adil ya di WhatsApp ya. Pak Adek tolong ditulis nomor telepon, nomor WhatsApp Pak Adil biar bisa langsung komunikasi dengan Pak Adil. Jadi di setiap level tadi materi-materi pembahasannya semakin tinggi levelnya maka semakin dalam juga pembahasan seputar bahasa Arab gitu. Ini diberikan oleh Al-Azhar agar apa? Agar nanti ketika antum berada di fase akselerasi itu sudah bisa terbiasa. Apalagi ketika antum sudah masuk di Universitas Al-Azhar, antum sudah tidak ada kendala soal bahasa. Itu yang menjadi poin penting atau keistimewaan yang didapat ketika antum masuk kelas bahasa dan ketika antum berada di Ma'had Al-Azhar. Nah, kemudian di level-level ini ya, selain membahas seputar grammar ya atau nahu sorof balagomantik, juga nanti akan ada disisipkan sedikit-sedikit tentang ilmu fikih, ilmu tauhid ya, usuluddin, kemudian hadis dan lain sebagainya. Nah, itu nanti biasanya dalam bentuk cerita-cerita, ya intinya bahwa cerita-cerita itu akan arahnya adalah di pemahaman bahasa Arab ya. Bahasa Arab seperti yang kita tahu itu tidak jauh pembahasannya seperti fiil ya, baik fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr, kemudian isim ya, kemudian maf'ul ya, kemudian kata ganti, dhamir dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ada pertanyaan, bagaimana caranya agar antum bisa mendapatkan nilai tertinggi pada saat mengikuti placement test. Nah, itu akan menjadi salah satu penentu apakah antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu cepat atau lambat gitu ya. Yang pertama tahapannya adalah antum harus mendapatkan nilai yang baik pada saat placement test. Lalu apa sekiranya yang dipelajari pada saat placement test? Yang harus dipelajari atau dipersiapkan adalah justru adalah buku-buku yang diajari di kelas bahasa. Gitu. Makanya sengaja Darul Arifin mencetak beberapa buku ini gunanya untuk dipelajari dari awal, sehingga ketika antum berada di Kairo dan mendapatkan bimbingan persiapan placement test, antum tidak lagi menemukan kendala karena memang gambarannya sudah ada ya. Cuma mungkin kalau antum baca di Indonesia karena memang terbiasa dengan pengantar bahasa Indonesia, itu mungkin agak-agak bingung ya, karena memang semuanya berbahasa Arab. Jadi yang diperlukan pendampingnya adalah kamus ya. Kamus, antum bisa cari kamus apapun yang lengkap, pastinya kamus Arab Indonesia, kemudian sebagai dasar atau pemula itu bisa diterjemahkan satu persatu sampai akhirnya antum sudah terbiasa dengan mufrodat atau kosakata yang ada di dalam buku-buku tersebut, sehingga nanti lambat laun antum bisa memahami kalimat demi kalimat ya, dan akhirnya bisa menangkap apa yang dituju dari kalimat-kalimat tersebut yang berada di dalam buku yang dipelajari. Jadi sekali lagi bahwa materi-materi yang akan dibahas di kelas bahasa lebih kepada
pendalaman bahasa Arab. Baik itu nanti akan ada latihan-latihan ya kalau di kelas bahasa tuh nanti ada latihan-latihan audio visual gitu ya. Kemudian juga di samping itu antum akan terbiasa dengan dosen-dosen yang menyampaikan materinya juga dalam bahasa Arab. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana antum bisa belajar bahasa Arab dengan pengantar berbahasa Arab juga gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita belajar bahasa Arab, pengantarnya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau di sana di Mesir ya tidak ada bahasa Indonesia, pada guru-gurunya semua dengan bahasa Arab. Jadi dosennya menjelaskan dengan bahasa Arab, yang dijelaskan adalah materi pelajaran bahasa Arab. Nah, insya Allah dengan seperti itu justru pendalaman bahasa Arab yang akan antum dapatkan itu lebih maksimal dan lebih optimal daripada antum menerima pelajaran bahasa Arab dengan pengantarnya bahasa selain bahasa Arab. Karena apa? Karena pelajaran bahasa apapun ya, termasuk bahasa Indonesia, yang pertama kali kita biasa gunakan dalam metode pembelajaran adalah pendengaran ya, mendengar. Nah, di sana ketika antum berada di dalam kelas dan ketika dosen menyampaikan dalam bahasa Arab, nanti secara otomatis memaksa pendengaran antum untuk menyimak apa yang disampaikan oleh dosen. Saya sering sampaikan bahwa ketika kita belajar bahasa Arab atau bahasa apapun, sama seperti kita saat baru dilahirkan, kemudian kita belajar bahasa Indonesia dari orang tua kita. Orang tua kita banyak berucap, banyak berbicara, sehingga kita mendengarkan, kemudian kita sudah terbiasa, sehingga lambat laun kita bisa menyampaikan apa yang kita pahami. Nah, demikian juga dengan bahasa Arab tadi. Ini juga menjawab banyak pertanyaan ke WhatsApp saya, Buya, kalau di sana pengantarnya waktu belajar bahasa Indonesia atau bahasa apa begitu ya? Jawabannya adalah pengantarnya tetap berbahasa Arab. Nah, ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian adalah ulasan materi kelas bahasa yang akan antum dapatkan di Rosakhosoh atau DK di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bagi antum yang ingin bertanya seputar sekolah ini, seputar di Ma'had Al-Azhar atau seputar materi-materi yang akan disampaikan di DK, boleh dibuka mikrofonnya atau diketik di ruang chat ya, bisa agar kita bisa membacanya kemudian menjawab. Ini ada yang bertanya berapa harganya buku itu. Boleh langsung ke Pak Adil ya, di atasnya ada nomor WhatsApp-nya, langsung ke sana. Assalamualaikum, ya, kelas online sudah berjalan sekitar 3 kali pertemuan Zoom. Siswa-siswa antusias memberikan respon. Bisakah lebih ditingkatkan monitoring kelas seperti objektif yang sedang dibahas, halaman tugas yang harus dikumpulkan, materi yang harus diulang, dan sebagainya, mengingat kendala online kelas sangat banyak, terutama signal. Iya, betul. Jadi memang karena pengajar yang berada di Darul Arifin ini langsung disampaikan dari Kairo dengan waktu juga yang berbeda ya, kalau di sini jam 2 siang, kalau di sana jam 10 pagi ya, itu juga menjadi satu hal yang memang perlu disiasati. Tapi alhamdulillah memang melihat respon dari adik-adik sekalian, alhamdulillah semua sangat antusias. Nanti insya Allah bagi yang belum mengikuti atau yang sudah mengikuti kemudian akan mengikuti lanjutannya, kita insya Allah ada tahap keduanya juga, dan itu akan lebih spesifik lagi membahas seputar ulasan-ulasan atau materi-materi yang akan dipelajari dari mubtadi awal sampai mutaqaddim sani, jadi dari level 1 ke level 6. Kemudian biasanya nanti di akhir kita juga ada
batch ketiga ya, atau bimbel tahap ketiga, itu lebih spesifik lagi membahas seputar soal-soal atau kisi-kisi soal yang biasa keluar di placement test. Ya. Tujuan dari bimbel-bimbel tadi adalah untuk memberikan kesiapan kepada antum semua agar nanti ketika mengikuti placement test antum tidak terlalu rendah mendapatkan levelnya gitu, sehingga bisa lebih maksimal dalam persiapannya. Begitu ya. Buya, apakah tahap keduanya offline? Sebenarnya kalau mau dibuat offline bisa ya. Ini alhamdulillah kemarin pengajarnya itu baru datang ke Indonesia. Jadi memang lagi berlibur. Insya Allah di bulan Oktober apa September beliau akan kembali lagi ke Kairo. Cuma masalah teknisnya insya Allah nanti akan disampaikan di grup wali siswa dan grup calon pelajar ya yang sudah terdaftar. Adakah audiobooknya? Nanti saya sampaikan ke itu ya, ke pengajarnya soal itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia bertanya untuk waktu belajar di DK dari jam berapa sampai jam berapa? Lokasinya di mana? Boleh tahu gambaran materi mubtadi, mutawasid dan mutaqaddim. Jadi kalau DK itu biasanya itu dari jam 7 atau dari jam setengah 8, sama kayak di Ma'had ya, dari jam 7 sampai jam setengah 2. Tapi tergantung juga nanti dengan Al-Azharnya, karena kemarin sempat diubah jadwalnya menjadi jam 10 sampai asar gitu, pernah begitu. Nah, tapi kalau dilihat patokannya memang dari jam 7 atau setengah 8 sampai jam setengah 2. Kadang jam 2, kadang jam setengah 2 ya. Kan tetapi biasanya anak-anak kita dari Darul Arifin ketika selesai kelas biasanya mereka mengikuti ada namanya Madrasah Al-Imam Al-Thayyib gitu. Jadi Grand Syekh Al-Azhar membuka kelas untuk sanad Al-Quran secara cuma-cuma alias gratis. Dan itu diselenggarakan di sekolah. Jadi di luar jam sekolah mereka biasanya ikut ke sana. Begitu. Nah, kalau mereka ikut ke sana biasanya mereka kembali ke asrama itu asar biasanya seperti itu. Jadi lokasinya di mana? Ya lokasinya di sekolah ya. Lokasi sekolah kelas bahasa dengan lokasi sekolah ma'had itu berbeda. Cuma memang tetap terpisah antara laki dengan perempuan. Gitu. Kemudian boleh tahu gambaran materi mubtadi? Ya, gambaran materinya tadi. Jadi semuanya sebetulnya dari 6 level ini adalah pembahasannya seputar pendalaman bahasa Arab. Cuma jadi ibaratnya yang makin dasar, mubtadi awal paling dasar, kemudian naik lagi makin dalam sampai di mutaqaddim sani itu paling tinggi levelnya, artinya pembahasannya pun paling dalam begitu. Afwan Buya, untuk pengajar DK di Mesir menggunakan bahasa Arab. Iya betul. Dan pengajarnya pun pengajar Syekh Al-Azhar ya. Jadi bukan orang Indonesia, bukan orang asing, tapi memang orang Mesir yang ditugaskan oleh Al-Azhar. Afwan Buya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di DK itu apakah ada ujian kenaikannya? Iya ada tadi ya. Ujian kenaikannya ada. Di tiap 45 hari ada ujian kenaikan level. Lalu apakah ada kemungkinan tidak naik level? Ada, kemungkinan itu ada. Dan kemungkinan tidak naik ya di Al-Azhar itu cukup besar. Jadi kalau di Indonesia, kalau orang tidak naik kelas itu satu aib ya. Wah, satu bisa viral gitu. Tapi kalau di Al-Azhar itu tidak naik itu hal yang biasa di sana itu. Jadi memang tidak ada katrol nilai, tidak ada yang sejenis itulah. Jadi kalau dapatkan A ya A, kalau dapatkan B ya B. Kalau dapatkan 50 ya 50, kalau dapatkan 40 ya 40. Jadi artinya ada kemungkinan tidak naik. Maka itu harus maksimal.
seperti yang sering saya sampaikan bahwa di Al-Azhar itu memang secara prinsip Al-Azhar itu kalau kita masuk ke dalamnya, mendaftar ke dalamnya itu mudah. Tidak ada yang terlalu selektif lah kayak sebetulnya ya di Al-Azharnya sendiri. Seperti di Ma'had Al-Azhar itu antum masuk dari yang tidak bisa bahasa Arab, dari yang tidak hafal Quran, dari yang hafal Quran 30 juz, dari yang macam-macam ya, yang mahir betul bahasa Arab itu sudah seringkali Darul Arifin berangkatkan dan itu diterima semua di Al-Azhar. Jadi tidak ada keharusan antum harus hafal misalnya kitab Jurumiyah misalnya. Antum harus hafal kitab Alfiyah bin Malik misalnya. Antum harus hafal Quran 10 juz misalnya. Tidak. Kalau untuk ke Al-Azhar, welcome sekali. Silakan. Karena semua yang datang ke Al-Azhar adalah untuk belajar. Dan ketika antum masuk ma'had, ketika antum masuk di Rasa Khosoh, memang semuanya akan belajar bahasa Arab di situ. Jadi tidak ada kesulitan untuk masuk ke dalamnya, insya Allah. Selama dokumen antum lengkap, itu kita akan berangkatkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, cuma ketika antum sudah berada di Al-Azhar, disitulah mulai tantangannya. Bagaimana nanti alam akan mensortir orang-orang yang disiplin dengan anak-anak yang tidak disiplin. Kalau antum disiplin, antum fokus, antum semangat, insya Allah lancar. Tapi kalau antum leha-leha, santai-santai, waktunya masuk sekolah, antum nggak sekolah misalnya, kemudian lain sebagainya ya, maka seperti dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian sungguh-sungguh, kalau kalian berbuat baik, kalau kalian disiplin, maka kedisiplinan itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Kalau antum tidak disiplin, santai-santai, maka hasilnya pun akan berbanding lurus dengan apa yang antum kerjakan. Begitu. Jadi tetap ada kenaikan level, tetap ada ujian untuk kenaikan level, dan itu yang akan menentukan ya, cepat atau lambatnya. Jadi misalnya antum di mutawasid awal, kemudian ujian, kalau nilainya mencukupi, antum akan naik kelas, naik level. Kalau antum tidak mencukupi nilainya, maka antum tidak naik kelas. Seperti itu. Ya. Buya, ujian gambaran kenaikannya itu seperti apa? Apakah seperti ujian dibuat contoh qawaidkah atau apa? Iya, betul. Kalau ujian di DK biasanya itu ada sekitar 40 soal lah, sekitar antara 40 sampai 50 soal. 50 soal itu terdiri dari biasanya pilihan ganda. Sama kayak mungkin hampir sama seperti di Indonesia ya, ada pilihan ganda. Alif, ba, jim, dal gitu. Kalau kita ABCD, alif, ba, jim, dal. Kemudian selain pilihan ganda ada penyesuaian gambar misalnya. Ada gambar, kalau jadi tergantung tuh ya, biasa kalau untuk placement test kan memang yang diuji di dalamnya adalah soal-soal yang diambil dari buku level 1, level 2 sampai level 6. Nanti seberapa tinggi antum berhenti di situ, nah seperti itulah antum akan mendapatkan kelasnya. Misalnya dari 50 itu soal yang diambil dari muqtadi awal 10 misalnya. Muqtadi sani 10. Mutawasid awal 10 misalnya. Mutawasid sani 10, mutaqaddim awal 5, mutaqaddim sani 5. Misalnya seperti itu. Ketika 10 pertama antum menjawab dengan benar, 10 kedua menjawab dengan benar. Kemudian 10 ketiga antum batuk-batuk di situ atau tertatih-tatih di situ. Kemudian 10 ke berikutnya antum susah. 10 berikutnya susah gitu. Misalnya seperti itu ya. Maka ini hampir bisa dipastikan antum akan berada di level tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Itu yang tertulis. Juga di dalamnya nanti biasa ada insya, ada membuat satu karangan ya, satu kalimat ya. Kemudian ada juga tentang audio jadi biasanya di placement test itu nanti ada audio yang disetel, kemudian pertanyaannya nanti diucapkan di audio tersebut, kemudian antum menjawabnya dengan tulis tangan. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian ada juga selain itu ujian tadi kan ujian tulis ya, ujian tahriri.
kemudian ada lagi ujian syafawi, ujian lisan. Nah, ujian lisan biasanya dipanggil satu-satu tuh di hari yang sama, maka ujiannya hanya 1 hari. Nah, 1 hari itu akan menentukan antum berada di level berapa. Nah, nanti ujian lisannya antum akan dipanggil satu-satu, dan itu antri, gitu ya. Nah, ujian itu nanti biasanya akan diajak bicara satu persatu oleh dosen pengujinya. Disitulah akan terlihat kemampuan bahasa Arab antum secara lisan, gitu. Kalau antum baik bahasanya, itu akan dinilai baik. Kalau antum tertatih-tatih atau bahkan nggak ngerti sama sekali a u gitu ya, mungkin tim penguji juga akan memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan antum. Nah, makanya tadi sebelum antum akan mengikuti placement test, ada baiknya dari sebelum keberangkatan sudah dipersiapkan apa saja yang diperlukan gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan kelas, pada saat kenaikan level pun ujiannya sama seperti itu. Ujiannya ada dari lisan, juga ada dari tulisan. Begitu. Jadi memang Al-Azhar seperti itu. Bahkan ketika antum sudah masuk di Jami'ah, sudah masuk di Universitas Al-Azhar, pun ujiannya ada yang tulisan, ada yang lisan. Bahkan kalau ujian hafalan Quran, itu bukan hanya lisan, akan tetapi juga tulisan. Seperti itu. Nanti insya Allah kalau antum mengikuti bimbingan pada tahap kedua dan ketiga, antum akan bisa menyerap lebih dalam lagi atau mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang apa-apa saja yang akan dibahas dan apa yang akan diuji pada saat placement test. Memang target utama antum sebelum berangkat ini adalah placement test itu harus bagus, begitu. Tidak perlu mikir akselerasi dulu, yang penting placement test harus bagus. Karena untuk mendapatkan kesempatan akselerasi, antum harus mendapatkan nilai yang maksimal pada saat placement test, gitu ya. Buya, apa sebelum menjalani placement test ada persiapan atau kisi-kisi di asrama? Iya, ada. Insya Allah nanti ada persiapannya ketika antum sudah berada di Kairo. Biasanya ada bimbingan bahasa Arab khusus untuk mempersiapkan diri placement test, begitu. Tapi karena persiapannya biasanya cukup dikit ya waktunya ya, karena biasanya jarak dari kedatangan antum sampai placement test itu biasanya hanya sekitar 2 bulan. 2 bulan, paling lama mungkin 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu atau 2 bulan itu antum harus maksimal betul untuk mempersiapkan diri. Nah, bagaimana mensiasatinya? Ya pastinya dari sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan antum bisa diperdalam, antum bisa melatih kosakata, antum bisa mengulangi pembelajaran nahwu shorof dan seterusnya, sehingga nanti ketika antum sudah berada di asrama dan antum mengikuti bimbingan persiapan placement test di asrama Darul Arifin, antum sudah bisa mengikuti dengan baik insya Allah. Buya, apakah ketika kita dari Indonesia belum bisa bahasa Arab kemudian berangkat ke Darul Arifin, apakah itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, banyak sekali. Ya. Banyak sekali anak-anak yang kami berangkatkan memang pemula dalam bahasa Arab dan tidak apa-apa. Banyak sekali memang anak-anak yang berangkat dari semua negara itu masuk ke Ma'had Al-Azhar memang dalam rangka untuk belajar bahasa Arab. Dan memang di Ma'had itu adalah tempat untuk belajar bahasa Arab. Kalau antum bahasa Arabnya masih awam, masih sedikit, kemudian antum langsung bisa masuk jamiah, universitas, itu justru mengkhawatirkan. Maka semua yang masuk ke Ma'had Al-Azhar itu memang untuk belajar bahasa Arab. Tinggal nanti tingkatannya akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, begitu ya. Jadi tidak apa-apa. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita mau mendaftarkan diri untuk bergabung bersama para pelajar di Al-Azhar, itu tidak ada keharusan mahir bahasa Arab. Tidak ada.
Yang penting antum bisa baca Quran, artinya tidak betul-betul tetap masih tahu ya dengan huruf Arab, ya bisa baca Quran, ditandai dengan bisa baca Quran. Itu insya Allah yang penting antum disiplin ketika berada di Kairo nanti. Antum fokus, ya, tidak tergoda dengan kanan kiri. Jadi kalau belajar itu ya fokus betul, dan semangatnya harus berkesinambungan. Jangan semangat di awal kemudian loyo gitu, semangat di awal kemudian tidak semangat gitu ya. Itu insya Allah akan menutupi segala kekurangan antum dalam hal kelemahan bahasa Arab. Begitu. Jadi tidak apa-apa. Ada yang mau ditanya lagi? Silahkan. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit. Di sini sudah yang mengikuti sebagian sudah mendaftar ya, sebagian lagi kelihatannya belum mendaftar. Sudah tidak ada yang perlu ditanyakan. Baik, ayah bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Zoom Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir pada hari ini sudah. Buya nanya Buya. Boleh silakan Pak. Minta ini kan tentang pertanyaan terakhir. Misalnya pemula, apakah ke Kairo itu tidak apa-apa katanya. Biasanya dapat gangguan dari tetangga. Anaknya belum bisa bahasa Arab kok dibawa ke Kairo katanya. Lagi masih kecil. Biasa itu. Kadang keluarga juga yang ngomong. Betul. Apakah ada kisah gitu di Darul Arifin yang bisa Buya ceritakan ke kami bahwa dia betul-betul pemula dan sekarang sudah berhasil gitu. Kalau yang saya baca gitu, nelusur gitu. Yang seperti itu Quraisy Shihab itu di awal belum bisa apa-apa, dan beliau itu bisanya di Ma'had. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah dulu di Ma'had. Kemudian baru berhasil, setelah itu barulah ke Madinah gitu. Tapi kisah-kisah itu belum mampu meyakinkan beberapa keluarga bahwa dengan kita memberangkatkan adik-adik ini dalam keadaan masih betul-betul pemula gitu, istilahnya meyakinkan mereka bahwa mereka itu di sana kan bisa gitu. Bisa nggak? Ubiya ada ceritakan gitu. Di Darul Arifin dulu dia datangnya pemula banget, sekarang sudah berhasil. Iya. Sebenarnya banyak ya Pak ya, kalau kita melihat kisah-kisah orang-orang sebelum kita, bahkan saya pun waktu ke Mesir itu bahasa Arab saya minim sekali. Merasa ketika kita ada di pondok pesantren tuh, wah bahasa kita sudah bagus sih. Begitu pas mendarat di Bandara Kairo, nah ini orang ngomong apa begitu, enggak ada yang paham kita. Gitu. Itu karena memang secara teori, kalau kita belajar bahasa Arab di Indonesia dengan belajar bahasa Arab di negeri Arabnya sendiri itu berbeda. Efektivitasnya sangat berbeda. Banyak sekali orang tua yang ya sudahlah di sini dulu setahun dimantapkan bahasa Arab, kemudian tahun berikutnya baru berangkat ke sana. Itu bagus sebetulnya, akan tetapi apakah itu efektif dalam hal pembelajaran bahasa Arab? Ternyata akan lebih efektif kalau kita belajar di tempatnya langsung. Ya, ketika kita belajar bahasa Inggris kursus di Indonesia, dengan kita belajar bahasa Inggris di Inggrisnya langsung, pasti berbeda. Hasilnya seperti itu. Ya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang masuk ke Ma'had ini memang orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Banyak yang seperti itu. Dan hampir semua kita seperti itu. Gitu. Jadi yang akan membedakan nanti bukan background-nya dia, dia berangkat memang dari nol banget gitu ya, dengan orang yang hebat bahasa Arabnya, tapi di sana pun tidak menjamin. Berapa banyak teman-teman yang dari pondok pesantren kemudian ke Kairo, ternyata mereka terkalahkan dengan teman-teman yang background-nya dari umum. Gitu. Kuncinya adalah disiplin di sana, kemudian semangat tetap belajar. Jadi semangatnya jangan semangat di awal kemudian sampai sananya melempem, itu di situ. Dan saya sering sampaikan bahwa
Ma'had Al-Azhar itu ada 3. Ma'had Al-Azhar ada 3. Yang pertama ma'had untuk orang-orang Mesir. Nah, jadi dipisah tuh. Sekolah ma'had untuk orang Mesir terpisah. Yang kedua, Ma'had Al-Azhar untuk orang-orang asing yang negaranya berbahasa Arab. Seperti dari Saudi, dari Kuwait, dari Yordan, ya, dari Iran, dari Irak, dari mana yang negara-negaranya berbahasa, dari Palestina. Ya, itu terpisah juga. Dan yang ketiga adalah Ma'had Al-Azhar untuk orang asing yang negaranya tidak berbahasa Arab. Seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Cina, Rusia, Amerika, Italia, Spanyol, dan lain sebagainya. Prancis, ya. Semua mereka datang ke Al-Azhar untuk belajar bahasa Arab. Ya, jadi bukan kita mahir dulu kemudian kita ke ma'had. Kalau sudah mahir, ngapain kita belajar bahasa Arab? Nah, disitulah sama seperti kalau kita belajar matematika lah. Wah, matematika susah, ya makanya harus belajar gitu. Kalau kita sudah pandai matematika, ngapain kita belajar matematika gitu ya. Jadi tidak perlu kecil hati bagi teman-teman yang saat ini belum bisa bahasa Arab ya, atau bahkan mungkin bisa disebut dalam golongan pemula. Yang penting antum punya kemauan yang kuat. Kemudian disiplin, kemudian semangat. Sudah. Itu saja. Kemudian bismillah antum melangkahkan berangkat ke Kairo. Di sana dari sebelum keberangkatan antum persiapkan bahasa Arabnya, kemudian setelah keberangkatan di asrama pun akan ada bimbingan bahasa Arab yang diberikan di asrama Darul Arifin. Kemudian ikut placement test nanti secara objektif Al-Azhar akan menentukan antum posisinya di mana. Dan tidak perlu kecil hati ketika antum harus masuk ke kelas bahasa. Karena itu adalah justru anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk mengikuti kelas bahasa agar apa? Agar bahasa kita semakin mantap. Begitu. Bahasa Arab kita semakin mantap hingga nanti ketika kita berada di kelas-kelas yang lebih tinggi, kita sudah maksimal bekal bahasa Arab kita. Begitu. Jadi tidak tepat apabila kita mau ke Mesir menunggu kemampuan bahasa Arab kita maksimal. Karena takarannya tidak akan bisa kita takar pada saat kita berada di tanah air. Kita akan bisa menakar kemampuan kita ketika kita sudah berada di Kairo. Dan itu tidak menjadi ukuran ketika antum berangkat dalam kondisi yang sangat bagus bahasa Arabnya, atau bahkan sebaliknya antum yang sangat pemula bahasa Arabnya, tidak menjadi takaran ketika antum berada di Ma'had Al-Azhar. Kalau antum bagus bahasa Arabnya, kemudian malas-malasan, tidak mau belajar, tidak mau buka buku, tidak mau mengikuti pelajaran di kelas, itu hasilnya pasti akan berbeda dengan orang-orang yang lebih disiplin dari antum. Begitu Ustaz ya. Jadi tidak perlu kecil hati, karena memang hampir rata-rata kalau kita dengar cerita-cerita teman-teman Al-Azhar, di sini juga banyak kawan-kawan kita, kawan-kawan saya, yang alumni Al-Azhar juga, ada doktor-doktor semua nih, sudah doktor, ada yang tinggal di Qatar juga, ada tinggal di Lombok juga, punya pondok pesantren juga. Itu mereka mungkin bisa nanti akan banyak cerita tentang bagaimana pengalaman mereka ketika pertama kali masuk ke Al-Azhar. Saya yakin sekali ketika banyak sekali anak-anak atau kawan-kawan yang berangkat ke Al-Azhar itu dengan bekal bahasa yang tidak maksimal lah gitu. Dan memang kita ke sana untuk belajar bahasa Arab. Begitu ya, Pak. Ada lagi Terima kasih Bu ya. Ya, baik Pak. Ada lagi? Bu ya, apa sebelum jalan bekas ya tadi? Kemudian berangkat ke dahulu. Apakah ada yang mendaftar di atas 19 tahun? Banyak yang mendaftar di atas 19 tahun. Yang mendaftar di usia 27 tahun aja ada. Ya, yang 2 tahun banyak. Yang 22, 23 banyak sekali. Ya, jadi enggak udah 19 tahun sudah tua, jangan. Semua ini sama nanti. Yang lebih dari itu usia-usia di atas 20
banyak sekali kita berangkatkan, bahkan yang tahun lalu usia 26, 27 tuh cukup banyak gitu. Yang SD pun kita berangkatkan banyak. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Buya, apakah Darul Arifin itu sudah pasti mengurusi kita full sampai menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo? Ya, kalau antum masih bersama Darul Arifin di Kairo, di asrama, itu semua pemberkasan, semua prosedur ya, ketika antum sampai lulus di Ma'had, kemudian ingin melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar, itu akan tetap dibantu dengan oleh tim Darul Arifin yang ada di Kairo. Tidak ada masalah. Dan surat-surat seperti pemberkasan dari Darul Arifin pun akan diberikan biasanya ke tim kita di Kairo untuk di sana diproses begitu ya. Tetap akan dibantu. Buya, apakah 3 buku yang dijual akan dibahas di kelas bahasa? Yang seri kan kemarin ada seri ya, seri 1, seri 2 itu adalah untuk akselerasi. Itu untuk akselerasi. Adapun yang buku yang mutawasid awal yang ini nih, itu insya Allah akan dibahas di tahap kedua besok, gitu ya, tahap kedua besok. Afwan Buya, di sana menggunakan bahasa Fushah atau Amiyah Mesir. Kebanyakan bahasa Fushah ya, bahasa baku. Bahasa Fushah, bahasa Amiyah hampir-hampir sama ya. Kecuali ada beberapa kalimat yang beda ya. Memang hampir-hampir sama, cuma cara pengucapannya aja yang agak cepat gitu. Tapi kebanyakan pengantar, bahasa pengantar yang diberikan pada saat di sekolah itu dengan menggunakan bahasa Fushah gitu ya. Bahasa Amiyah sedikit sekali. Bahkan di universitas pun ada yang dosen yang menyampaikan dengan bahasa pengantar bahasa Amiyah, tapi sedikit sekali. Lebih banyak bahasa Fushah. Ada lagi yang ditanya? Apakah dalam satu kelas itu umur siswanya sama? Apa digabung juga antara yang muda dengan yang tua ketika di Ma'had? Ya, penempatan kelas itu tidak berdasarkan usia. Ya. Penempatan kelas tidak berdasarkan ijazah, penempatan kelas tidak berdasarkan usia tadi. Akan tetapi berdasarkan dari hasil placement test. Ada anak-anak kita yang tahun lalu berangkat, itu usianya masih 12 tahun, ya sekarang mungkin sudah jalan 14 ya, mau menginjak 14 tahun, itu teman-teman sekolahnya bahkan sudah berkeluarga, begitu. Ini yang banat, yang perempuan. Jadi terutama yang di banat, yang di perempuan itu banyak sekali, ya cukup banyak lah, mungkin sebagian ya, sebagian pelajarnya itu membawa anak bahkan. Maka di sekolah itu, di gedung sekolah ada tempat bermain anak. Jadi ibunya belajar di kelas, kemudian anaknya dititipkan di tempat permainan tadi. Dan itu satu kelas dengan anak-anak yang kita berangkatkan yang lulusan SD bahkan. Begitu. Jadi usia tidak menjamin ya. Kalau orang bilang usia hanya deretan angka ya. Tapi kedisiplinan, kemampuan itu akan sangat dihargai di Al-Azhar insya Allah. Buya, bagaimana monitoring dan pelaporan kegiatan siswa ke orang tua ketika sudah di asrama? Nanti bagi ayah bunda yang sudah mendaftarkan, kita masukkan ke grup wali siswa. Nah, di situ pembahasannya seputar persiapan pemberkasan dan keberangkatan biasanya. Nanti ketika Ananda sudah berangkat ke Kairo, nanti ayah bunda akan kita pindahkan ke grup wali asrama. Di wali asrama itu, di grup WhatsApp wali asrama itu ada para musyrif. Jadi musyrif yang akan mendampingi anak-anak ketika berada di asrama. Di situ nanti ada, insya Allah biasanya ada intens pelaporan gitu. Pelaporan, bahkan ketika Ananda tidak masuk kelas itu pasti dilaporkan. Gitu ya, karena memang bagaimanapun
tugas dari ayah bunda tidak lepas begitu saja. Jadi tetap harus ada monitor, tetap harus ada memberikan motivasi. Kadang namanya anak-anak, kadang semangat, kadang lagi lemes, kadang nggak semangat gitu ya. Itu hal yang biasa. Maka jika ayah bunda nanti berkenan, itu bisa tetap memberikan motivasi ke anak-anaknya langsung. Dan itu akan dikonsultasikan oleh para musyrif dan musyrifah yang ada di asrama. Dan orang tua bisa langsung berhubungan dengan musyrif tersebut, tidak ada masalah. Karena musyrif tersebut atau musyrifah tersebut yang akan mendampingi anak-anak ketika berada di asrama. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Buya, bagaimana pembagian asrama di Kairo? Pembagian asrama itu biasanya menyesuaikan dengan grup keberangkatan, tapi juga biasa juga dengan usia ya, usia yang muda dikasih yang muda barengan, yang di atas saya 17 tahun, yang seusianya yang 20 tahun yang seusianya begitu. Tapi itu pun nanti akan dikembalikan oleh tim di Kairo. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung slot ranjangnya nanti. Ya. Buya, apakah tamatan madrasah aliyah bisa langsung masuk universitas utama melalui ma'had terlebih dahulu? Ya, seperti yang sering saya sampaikan, saat ini sejak beberapa tahun belakangan, ya kalau nggak salah tahun 2015-2016 sekitar itu, teman-teman yang lulusan madrasah aliyah itu tidak bisa langsung untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Ya, ada dua cara. Yang pertama dengan mendaftar melalui Kementerian Agama Pusat. Ya, di situ akan ada ujian atau seleksi atau tes ya. Kemudian kalau lulus, antum akan ikut kursus di sini biasanya setahun atau yang biasa dikenal dengan pusiba gitu. Kemudian tahun berikutnya baru diberangkatkan ke Kairo. Nah, yang kedua adalah dengan jalur ma'had ya. Jalur ma'had ini bedanya tidak ada tes. Jadi semua yang mendaftar lengkap berkasnya, kami proses di kedutaan untuk mendapatkan visa pelajar, kemudian langsung kita berangkatkan sesuai dengan jadwal yang telah dipilih. Kemudian yang berikutnya di jalur ma'had ini tidak ada batasan usia ijazah ya, batasan usia ijazah artinya ketika antum lulus tahun 2020, sekarang 2023 masih bisa mendaftar. Ketika antum usia 2000 usia ijazah lulusnya tahun 2018 misalnya, kemudian antum berangkat tahun 2023 pun bisa mendaftar. Jadi tidak dibatasi, berbeda dengan jalur Kementerian Agama. Kementerian Agama kalau tidak salah antara 2 atau 3 tahun lah usia ijazahnya. Artinya kalau antum usia lulusnya tahun kemarin masih bisa mendaftar. Kalau usia lulusnya 2 tahun lalu mungkin masih bisa mendaftar. Kalau 3 tahun lalu mungkin sudah tidak bisa mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, Kementerian Agama saat ini membatasi pendaftarnya hanya ijazah yang madrasah aliyah juga dengan ijazah yang muadalah. Biasa pondok pesantren yang ijazah muadalah. Kalau yang tidak muadalah seperti umum ya SMA, SMK atau ijazah paket itu memang harus melalui jalur ma'had tadi gitu ya. Sebenarnya jalur ma'had ini hampir sama, cuma bedanya selama anaknya disiplin maka akan dapat menyelesaikan dengan cepat proses pembelajaran di Ma'had Al-Azhar. Jadi tidak perlu harus lama-lama gitu ya, walaupun ada anak-anak yang sampai lama di Ma'had, akan tetapi sebenarnya kalau antum disiplin, kalau antum semangat, antum betul tekun, insya Allah segalanya bisa dicapai sesuai dengan harapan insya Allah. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan langsung lagi? Kita sudah berada di jam 2:08. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Ini apa? Apakah sama markas tahfiz di Syekh Thayyib dengan musyrif asrama? Kalau musyrif asrama itu tim Darul Arifin yang ada di Kairo. Ya, kalau markas Syekh Imam Thayyib itu madrasah untuk
hafalan Quran yang ada di sekolah. Jadi beda. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan, anak-anak yang sudah selesai sekolah, kemudian setelah di jam pulang sekolah, mereka banyak yang ikut Madrasah Al-Imam At-Thayyib yang ada di sekolah, itu khusus untuk pendalaman tajwid, kemudian tahfiz Quran, tahsin, nah yang bersanad itu ada di sekolah. Akan tetapi kalau musyrif ya di asrama. Jadi antum nanti sekolahnya di Mahat Al-Azhar, tinggalnya di asrama Darul Arifin. Dan di asrama Darul Arifin itu ada musyrifnya nanti. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ini ada lagi. Boleh Buya untuk nanti bagi yang belum bisa bahasa Arab di sana belajarnya bagaimana? Dikarenakan gurunya Syekh dari sana langsung. Iya, betul. Nanti pengantarnya akan didapatkan pada saat antum berada di asrama Darul Arifin sebelum masuk ke sekolah. Gitu. Nanti antum ketika sudah di Kairo, saya yakin sekali antum akan cepat untuk beradaptasi selama antum disiplin. Insyaallah cepat ya. Kalau dari sini mungkin tidak terbayang seperti apa, tapi nanti ketika antum sudah di sana, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya, antum akan lebih mantap untuk menapaki langkah di Al-Azhar insyaallah. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Dan syekhnya juga nggak galak ya. Antum nggak bisa bahasa Arab, tidak ada hukuman di sana. Ya demikian, terima kasih banyak. Ya Buya, apakah ada persiapan terlebih dahulu di Darul Arifin di Indonesia sebelum diberangkatkan? Ada ya, sekarang sudah berjalan di tahap awal ya. Di batch 1 ya. Berjaya mengajak kita melakukan perbuatan. Di batch 1 sudah berjalan kalau tidak salah 3 kali pertemuan, nanti ada beberapa kali pertemuan lagi, kemudian setelah itu ada batch kedua, silakan ikut ya, karena itu sangat membantu. Silakan antum. Bagi yang bisa ini sampelnya size XL. sudah cukup ya. Terima kasih banyak atas kehadiran ayah bunda, saudara-saudariku, adik-adikku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan atas apa yang antum cita-citakan dan niatkan. Semoga Allah berikan ridhonya kepada kita semua. Semoga Allah berikan kemurahan rezekinya untuk orang tua kita semua, sehingga mampu memberikan bekal-bekal, baik itu bekal-bekal finansial ataupun bekal-bekal spiritual kepada kita semua, dan semoga langkah-langkah dari niat kita itu diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, Arifin, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada kali ini. Bagi yang nanti tidak sempat, bagi yang saat ini tidak sempat mengikuti Zoom, biasanya bisa disimak di YouTube-nya Darul Arifin. Jadi memang setiap ada Zoom Sabtu kita rekam, kemudian kita masukkan ke channel YouTube Darul Arifin yang membahas seputar sekolah di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir dengan tema yang berbeda-beda. Silakan berkunjung ke sana agar pengetahuan antum lebih maksimal sebelum proses keberangkatan ke Kairo Mesir. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.